Pasca adanya pengancaman dengan menggunakan ilmu hitam yang diduga didalangi Kepala Desa Banjaranyar, Tata memberikan klarifikasi. Tata mengatakan dirinya tidak pernah menyuruh 4 mantan perangkat desa untuk pergi ke paranormal. Itu para perangkat desa itu berinisiatif sendiri, berangkat dengan sendirinya karena memang pada waktu itu desa sedang tidak kondusif. Bagaimana desa supaya aman, iman, beres. Akibat adanya kejadian pada waktu itu, beberapa masyarakat tidak menerima, bahkan ribuan masyarakat tidak menerima, karena kemungkinan ada beberapa orang yang pada waktu itu yang tidak diterima oleh masyarakat perilakunya. Kalau boleh tahu Pak, saat itu dua aktivis itu sebetulnya ngisuruh ke desa itu soal apa sih? Waktu itu soal pembangunan. Jadi mereka itu mempertanyakan atau bagaimana? Jadi tidak langsung mempertanyakan ke desa, yaitu melapor ke inspektorat turun ke lapangan. Sesudah turun ke lapangan tidak ada masalah karena sudah cek infos ke lapangan itu. Jadi awal mulanya seperti itu. Ya. Yang akhirnya mungkin perangkat Paku sendiri berinisiatif Ya. meminta tolong kepada orang pintar untuk menyadarkan mereka mungkin atau bagaimana? Nah itu mah karena memang kalau pada waktu itu masyarakatnya tidak terima, semua masyarakat, karena pekerjaan mereka itu seolah-olah dia ikut kerja enggak ya di situ. Kenapa dia mempersalahkan pekerjaan masyarakat yang ikut kerja gitu, padahal dia nggak ikut kerja. Kalau boleh tahu Pak, itu pada tahun berapa sih Pak? Kalau nggak salah 2019. Udah lama berarti ya, Pak? Udah lama. Nah, saat itu berarti perangkat Bapak itu masih jadi perangkat atau sudah? Iya, masih jadi perangkat. Sekarang mereka masih jadi perangkat atau? Yang dua udah pensiun, yang masih jadi perangkat ada beberapa kepala dusun. Ya, 3 golongan obing, golongan Karangsari, Epang, di 4 orang. Pensiun semua berarti? Pensiun atau ada yang mundur nggak Pak? Ada yang mengundurkan diri. Wanto mengundurkan diri, termasuk Jajang juga sama, karena dia udah beberapa bulan nggak datang ke desa, dia mungkin ada pekerjaan yang lain. Tapi kenapa baru bocor sekarang Pak? Padahal itu kejadiannya mereka tuh pada tahun 2019 gitu. Ada unsur apa sebetulnya? Saya juga kurang tahu itu permasalahannya, unsur apa juga kurang tahu. Saya juga heran, ini apakah memang tujuan apa, maksudnya apa? Karena yang faktanya setelah ada kejadian ini ada berita di mana-mana, termasuk di Persita, di mana ternyata itu mencemarkan nama baik saya. Karena saya tidak pernah menyuruh menyantet kepada siapapun dan tidak tahu menyantet, yang dikatakan menyantet, bahkan yang didatangkan juga saya tidak tahu itu. Jadi sama sekali Pak Boma tidak pernah menyuruh. Sama sekali tidak pernah menyuruh. Jadi pengakuan mereka itu bisa dikatakan fitnah atau bagaimana? Fitnah. Untuk klarifikasi terkait masalah itu Pak Boma sendiri bagaimana? Saya kepada orang-orang yang mengatakan seperti itu, semoga sadar diri, karena dia itu udah dewasa, udah tua. Bagaimana nanti kalau perilaku fitnah itu dilaksanakan lagi, karena yang akhirnya kenapa kejadian kemarin, karena akibat timbulnya fitnah dari saudara Jajang, dari saudara golongan obing, yang akhirnya kejadian seperti kemarin itu ada beberapa orang yang tidak dikenal datang ke desa itu tidak kondusif. Karena bahkan ada yang menyerang saya dihalangi oleh Pak Dian dari kecamatan. Saya juga kaget gitu. Kok masa mau menyelesaikan saya, di awalnya datang menyerang saya gitu. Tapi banyak saksinya. Bapak kenal nggak dengan orang itu? Saya kurang kenal itu. Tapi bentuknya itu saya tahu. Wajahnya tahu ya? Tahu. Nah, untuk saat ini Pak, langkah apa yang akan diambil Pak? Dengan Bapak merasa difitnah gitu? Apakah akan melangsungkan ke tingkat jalur hukum atau bagaimana Pak? Ya, kalau memang betul melaporkan, saya juga kemungkinan kembali gitu. Tapi untuk sementara ini saya timbang-timbang dulu. Jadi tidak akan melaporkan dulu? Timbang-timbang dulu. Tapi kalau misalkan mereka itu seperti yang kemarin diungkapkan mereka akan melaporkan kasus ini, Pak Pu bagaimana langkahnya Pak? Saya juga sama akan melaporkan karena dia udah melaporkan. Tidak ada apa-apa
Oh, jadi tujuannya agar Tujuan saya kondusif bukan mungkin. menunjukkan seseorang saya mah. Cuman menunjukkan supaya di Desa Banjaranyar itu beres-res, kalau bahasa Sundanya tidak ada apa-apa, ada aman. Tapi saat Bapak pergi ke situ itu benar tidak disuruh oleh Pak Kades, Pak? Memang enggak, cuman saya minta izin sama Pak Ibang, sama Pak Ubi. Saya karena di desa, memang saya masih ada di desa, masih juga sama Pak Ibang Saat juga. itu masih bertugas ya Pak? Iya, Ya? kan nggak enak kalau sama-sama teman-teman gitu masih Ada yang ngisruh iya, gitu. mau aman di desa. Tapi intinya mah tidak pernah disuruh oleh Pak saya Kades. tidak pernah disuruh. Dan juga tidak untuk mencelakai ya Pak ya? Saya enggak, saya sendiri kalau mau menyantet seseorang saya juga nggak mau berangkatnya juga. Buat apa sih? Di sananya juga saya memang nggak bicara, bukan saya yang bicara di sana juga sama Pak Iqbal, saya cuma mendengarkan. Memang yang bicara itu cuma Pak Obing yang di sananya. Sepengetahuan Bapak, Pak Obing bicaranya meminta apa saja kepada Pak Dukun? Memang awal-awalnya minta beres-beres di Desa Banjaranyar, nggak ada apa-apa sih, nggak tahu. Nah, sebenarnya saya mah sama Pak Iqbal agak jauh, nggak bicara apa-apanya juga, saya nggak tahu sih. Terus benar nggak Pak ada pengakuan semacam seperti ini Pak? Ketika tidak bisa untuk diredam atau bagaimana disuruh untuk dibinasakan, itu benar nggak sih itu? Kata siapa itu? Ya waktu kemarin ketua ada informasinya, benar nggak? Jadi intinya untuk menyantet lah gitu. Saya mah nggak mendengar, nggak tahu. Memang itu suruh menyantet kayak gitu mah. Saya sendiri juga nggak akan berangkat kalau disuruh menyantet seseorang. Fitnah berarti Pak ya? Berarti itu mah fitnah. Saya sendiri juga merasa nggak enak sih disangka fitnah, disangka nyantet seseorang. Saya juga nggak enak sih kalau dibilang itu mah. Setelah kejadian kemarin Pak, ada enggak Pak ke Bapak itu ada semacam teror ataupun orang yang datang untuk mempertanyakan kembali Pak? Ya, Selain memang, daripada rekan-rekan jurnalis seperti ya itu. memang ada sih. Memang saya mah dari dulu juga memang begitu. Minta izin sama Pak Kepala Desa, sama Pak Iqbal, sama Pak Ubing, saya mau di Desa Banjaranyar itu supaya aman gitu. Saya mau ke orang pintar teh, bukan akan mencelakakan seseorang gitu. Apalagi mau menyantet, saya mau aduh. Saya juga kemarin mendengar, saya juga tuh merasa apa sih kalau dia tuh saya juga nggak enak. Memang saya rumah saya yang berangkatnya. Memang saya emang nggak Kalau luas. boleh tahu Pak, itu dari kemarin yang mengaku-ngaku itu disuruh oleh Pak Kuwu untuk menyantet itu, kemarin itu siapa, Pak Obing atau siapa? Itu sebenarnya ada apa sih Pak Unsur? Apakah ada rasa sakit hati dari Nggak awal? tahu sih Pak Obing nggak sakit hati sama siapa mah. Nggak pernah cerita ke Nggak Bapak? pernah cerita, cuman mau berangkat katanya begitu di sama Pak Kepala Desa kan. Nggak boleh kalau gitu mah. Saya juga kalau mau gitu mah nggak akan berangkat. Tapi intinya kalau untuk menyantet mah saat itu enggak ya? Waduh, saya mah enggak. Boleh ditanyain sama Pak dukunnya itu tuh, si orang pintarnya juga boleh. Siap. Dari Kabupaten Ciamis, Rizky Nur Samsul, Info Priangan mengabarkan. Demikian berita terkini dari kami. Agar tidak ketinggalan updatean terbaru, jangan lupa like dan subscribe.